Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan saya Tuti Aryaningsih, CGP Angkatan 2 Kabupaten Kebumen, akan berbagi tugas demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tugas kali ini saya diminta untuk membuat jurnal monolog atau diskusi dengan diri sendiri dengan menjawab 4 pertanyaan yang ada dalam modul. Selamat menyaksikan. Belajar dan berbagi, itulah kata-kata yang selalu saya jadikan pegangan dalam setiap mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang saya ikuti. Artinya, selain belajar untuk meningkatkan kompetensi, bagi saya sendiri, saya juga melakukan berbagi atau sharing kepada rekan-rekan lain, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Karena bagi saya, dengan berbagi, maka ilmu yang saya miliki akan bermanfaat dan dapat menginspirasi rekan-rekan lain untuk ikut melakukan praktik baik yang telah saya lakukan. Adapun cara yang akan saya lakukan dalam mentransfer dan membagikan pengetahuan yang telah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini yaitu: yang pertama, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak yang telah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini melalui komunitas praktisi SD Negeri 2 Kalirejo yang sudah dibentuk, dan juga melalui rapat Dewan Guru SD Negeri 2 Kalirejo serta melalui KKG Gugus Krama Laksana. Yang kedua, mensosialisasikan materi-materi yang telah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini melalui tulisan, baik itu blog maupun media YouTube di media sosial. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dengan berpihak pada murid, tentunya suatu waktu kita akan dihadapkan pada situasi dilema untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan menguntungkan semua pihak. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu: pertama, memastikan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan sudah sesuai dan sejalan dengan visi dan misi di sekolah saya dan sudah disepakati bersama. Yang kedua, melakukan analisa terhadap situasi atau kasus yang saya hadapi disesuaikan dengan paradigma pengambilan keputusan. Yang ketiga, memilih salah satu atau mungkin ketiga dari prinsip pengambilan keputusan yang ada. Yang keempat, melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kapan saya akan memulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan? Akan saya lakukan hari ini juga. Ketika saya dihadapkan pada suatu masalah, saya akan berusaha menerapkan prinsip dan ilmu yang telah saya dapatkan pada materi modul 3.1. Langkah-langkah pengambilan keputusan ini akan saya terapkan ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak. Ketika saya dihadapkan pada suatu dilema etika ini, saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Jika besok mengalami dilema, maka akan saya terapkan langkah-langkah yang sudah saya pelajari di dalam modul 3.1. Harapan saya tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Dalam mengambil sebuah keputusan, tidak hanya kita lakukan sendiri saja, tentu perlu masukan-masukan dari rekan yang bisa kita ajak diskusi dan berbagi, sehingga kita mengetahui apakah keputusan yang telah kita ambil ini sudah tepat atau belum, sudah efektif atau belum. Menurut saya, orang-orang yang bisa saya jadikan teman pendamping atau diskusi dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah rekan-rekan sejawat di sekolah, baik itu kepala sekolah, orang tua siswa, siswa, komite sekolah, atau bisa juga pengawas sekolah. 9 langkah yang telah disusun untuk memandu saya, seperti mengenali bahwa nilai-nilai itu bertentangan dalam situasi yang saya hadapi, kemudian apakah menentukan situasi siapa yang terlibat dalam dilema tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, sampai saya melihat kembali keputusan saya dan merefleksikan keputusan tersebut.